Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam setiap harinya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesehatan adalah yang paling utama. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon atas ridhonya agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masih buku tema 4, subtema 4, pembelajaran 5. Masih tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pada hari ini buka bukunya halaman 164 dan 165. Dalam buku tersebut ada gambar, kamu amati gambarnya baik-baik. Kemudian kamu baca bacaannya, ayo membaca yang mana judulnya adalah Perayaan Hari Besar Agama. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mempunyai beraneka ragam agama, beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam budaya, masakan, tarian, dan segala macamnya. Maka pada kesempatan ini kita membahas tentang keanekaragaman agama di negara kita, negara Indonesia tercinta. Di negara Indonesia ada 5 agama yang diakui berdasarkan Pancasila, yaitu yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Protestan, yang keempat agama Hindu, dan yang kelima agama Buddha. Nah, kita sebagai bangsa yang beraneka ragam agama, suku, dan budaya, maka kita harus saling menjaga, harus saling menghormati, harus saling bekerja sama antar sesama umat beragama. Bekerja sama di sini artinya bukan bekerja sama dalam hal ibadah, tapi bekerja sama dalam meningkatkan, mempertahankan, melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Baiklah anak-anak ibu, bagi anak-anak ibu yang beragama Islam, kita harus tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ada hari-hari besar agama. Agama Islam ada hari besarnya, agama Kristen ada hari besarnya, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Protestan, dan seterusnya. Masing-masing mempunyai hari besar agamanya. Baiklah anak-anak ibu, simak di rumah bukunya, kamu baca. Ibu juga di sekolah membacakan bacaan yang ada di sini ya nak ya. Nih ada bacaan di sini. Ayo membaca. Ibu bantu baca di sekolah. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan agama,
di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Nah, pesan ibu di sini bagi anak-anak ibu, kita sudah punya agama dan keyakinan masing-masing. Maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita. Kita harus saling menghormati, harus saling menghargai antar umat beragama dalam setiap melaksanakan, merayakan hari besar agamanya. Bagi anak-anak ibu yang beragama Islam, jangan segan-segan belajar, terus belajar, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, tidak boleh tinggal di rumah. Karena bagaimanapun hidup kita pasti akan mengadu, pasti akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat yang beragama Islam. Begitu sekali lagi ibu pesankan, marilah sama-sama kita beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, anak-anak ibu di rumah, di bawah ini adalah ada 6 gambar yang masing-masing adalah cara beribadah menurut agama yang ada di Indonesia dan tempat beribadah. Selanjutnya, buka bukunya halaman 166. Di sana ada ayo mencoba. Sebelum anak-anak ibu mengerjakan latihannya, baca dulu bacaannya. Di sini kamu disuruh. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Ayo kita saling menghargai. Kamu cari, ada 4 di sini, apa yang harus dilakukan terhadap teman yang berbeda agama. Kamu kerjakan di buku latihan sebagai tugas kamu yang pertama. Tugas kamu yang kedua di halaman 167, ayo menulis. Kamu baca lagi baik-baik, kamu disuruh mengapa. Kalau kamu hanya mengerjakan latihannya saja, ibu yakin kamu tidak paham. Untuk itu baca dulu, kamu disuruh mengapa. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Oke, anak-anak ibu, sekarang cari hak kita yang dapat kita ambil, yang dapat kita peroleh antara umat beragama. 5 saja kamu tuliskan di buku latihanmu sebagai tugas yang kedua. Selanjutnya halaman 168, ayo berlatih. Ibu Udin membuat kue untuk merayakan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Ini kamu cari sendiri angkanya ya nak ya. Kamu cari sendiri angkanya, tuliskan 5 jawaban pada tabel berikut. Banyak kue berapa? Jatah per anak berapa? Banyaknya anak 100 orang. Ibu misalkan ibu membuat kue 200. Kemudian dibagi 2. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jadi artinya di sini setiap anak mendapat masing-masing 2 kue. Kamu boleh buat 200, boleh buat 300, boleh buat 400, boleh buat 1000. Paling tinggi angkanya 1000. Yang penting jumlah anak ada 100 orang. Jadi hasilnya 100. Anak-anak ibu sekali lagi bebas memilih angka yang kamu senangi, yang gampang dibagi, yang hasilnya 100. Nah, itulah tugas kita pada pagi hari ini. Tugas yang ketiga, artinya hari ini kamu belajar ada 3 tugas, tetapi tidak ada yang sulit.
kalau kamu mau membaca petunjuk-petunjuk bacaan-bacaan yang ada di buku. Oke anak-anak ibu ucapkan selamat belajar, tetaplah di rumah, jaga kesehatan. Karena pada tanggal 7 Desember insya Allah kamu akan menghadapi ujian semester pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.